Ya Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Engkaulah Tuhan kemenangan kami, Kau segala-galanya bagi kami. Roh Kudus, Kau bekerja di tempat ini. Kami persilahkan karena Engkau adalah Tuhan, Kau penguasa di tempat ini. Terima kasih. Biarkan tanah hati kami Kau lembutkan supaya siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom Opa, Oma, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Sepanjang saya memandang tidak ada yang kira-kira usianya lanjut. Di sini muda semua. Saya harus panggil apa? Jemaat, adik-adik, atau sista? Oke. Sista and brother, mari kita buka kebenaran firman Tuhan di dalam Yehezkiel. Yehezkiel 24. Anak-anak milenial ketika mengartikan Yehezkiel 24, saya sempat terkejut. Oleh karena itu saya luruskan. Perikop lambang kuali yang berkarat. Mengapa ada seseorang di dalam kelompok sel, untungnya bukan dari tempat ini, berkhotbah demikian. Lambang kuali yang berkarat. Ini artinya bahwa Tuhan rindu menggantikan dengan kuali yang baru, seperti panci mama saya yang kurang lebih jelek harus diganti baru. Oleh karena itu Yesus ingin memberkati kita dengan hal-hal yang baru. Gitu diaminin loh saudara-saudara. Terus ada penerjemahan yang lebih ngawur lagi. Lambang kuali yang berkarat itu gara-gara mereka kikir. Mereka tidak lagi mau membeli barang-barang yang baru. Oleh karena itu kita harus beli barang-barang yang baru supaya barang-barang kita yang lama tidak berkarat. Ini ayat demi ayat dianiaya sedemikian rupa, seenak pikirannya sendiri untuk memuaskan apa yang menjadi kerinduan hatinya. Bahaya banget. Oleh karena itu kita harus tahu konteks ayatnya terlebih dahulu. Yehezkiel 24. Pada tahun ke-9 dalam bulan yang ke-10, tanggal 10 bulan itu datanglah firman Tuhan kepadaku. Tanggal cantik ini. Luar biasa. Biasanya dipakai oleh ibu-ibu untuk melahirkan anaknya, untuk pernikahan, untuk merit. Ya, lihat ini tanggalnya. Tahun ke-9, bulan yang ke-10, tanggal yang ke-10. Sayang, harusnya tanggal ke-11, 9, 10, 11, berurutan. Hai anak manusia, tuliskan tanggal hari ini. Ya, tanggal hari ini. Pada hari ini juga, Raja Babel mulai menyerang Yerusalem. Babel berbicara sesuatu yang jahat. Yerusalem berbicara kota suci dan kota kudusnya Tuhan. Ucapkan suatu perumpamaan kepada kaum pemberontak dan katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Taruhlah kuali di atas api, taruhlah tuangkan air di dalamnya. Taruhlah potongan daging di dalamnya, semua potongan yang baik paha punggungnya, penuhi itu dengan tulang-tulang pilihan. Ini berbicara nubuatan tentang nasib penduduk Yerusalem karena ketidaktaatan dan kekejian mereka di hadapan Tuhan. Inilah yang bakal terjadi di mana sebuah peristiwa penduduk Yerusalem akan dihancurkan sedemikian rupa, akan mengalami penganiayaan sedemikian rupa oleh Raja Babel. Taruhlah potongan daging di dalamnya dan semua potongan yang baik paha punggung, penuhi itu dengan tulang-tulang pilihan. Ambillah domba yang terpilih dan susunlah kayu di bawahnya. Biarkan masakan itu mendidih dan tulang-tulangnya turut empuk di dalamnya. Dan Anda tahu, saya pernah menemukan beberapa tahun yang lalu orang yang sedang berkhotbah ini di sebuah kampus sebelum pandemi, dan
itu hanya sharing-sharing antara 1 dan 2 orang. Tahu tidak sharing-sharingnya apa? Tahukah Anda, Alkitab memuat rahasia membuat bakso yang terbaik. Saya merasa agak naik pitam ya dengan cara anak-anak milenial menerjemahkan segala sesuatu. Dan dia mengambil di dalam ayat Yehezkiel 24, yaitu ini rahasia membuat domba meatball alias bakso domba. Pertama, ambil domba muda, pakai kuali berkarat, artinya kuali ini punyanya nenek moyang. Kamu tahu kan, soto yang zaman dulu pasti enak-enak. Serabi yang zaman dulu pasti enak-enak. Ini adalah Alkitab mencatat rahasia besar membuat daging bakso. Dagingnya nenek moyangmu. Ya kan, artinya anak-anak ikut sekolah misi ya, supaya bisa memahami untuk menerjemahkan dengan baik. Ini bukan rahasia membuat bakso atau rahasia kesuksesan. Ini nubuatan tentang penganiayaan yang akan terjadi di penduduk Yerusalem. Dan Yerusalem berbicara kota mulia, kota yang luar biasa, yang akhirnya dianiaya oleh Raja Babel karena kekotoran yang ada di dalamnya. Kuali yang berkarat, yang di dalamnya darah. Artinya apa? Ini berbicara anak-anak Tuhan, gereja Tuhan yang menyimpan dosa dan tidak kunjung dibereskan. Kualinya menjadi berkarat sekali, menjadi kuali yang tidak bisa lagi dipulihkan. Oleh karena itu ada nubuatan yang luar biasa dari Tuhan tentang penduduk Yerusalem. Dikatakan di sana, taruhlah kuali itu di atas api. Satu-satunya untuk membuat kuali yang berkarat atas dosa, kelemahan, kenajisan yang kita miliki. Kita butuh api kudus dari Tuhan untuk membakar kedagingan-kedagingan kita. Ketika Anda punya kuali yang berkarat, Anda gosok akan melukai kuali tersebut. Oleh karena itu harus dipanaskan sedemikian rupa. Yang berikutnya dikatakan, taruhlah potongan daging di dalamnya. Ini menggambarkan kejadian tentang penduduk Yerusalem. Ambillah domba yang terpilih dan susunlah juga kayu yang dibawanya. Biarkan masakan itu mendidih dan tulang-tulangnya turut empuk di dalamnya. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan, celakalah kota yang penuh dengan hutang darah, kuali yang berkarat di dalamnya dan karatnya tidak hilang daripadanya. Keluarkan potong demi potong dari dalamnya tanpa memilih-milih, sebab darah yang dicurahkannya masih terdapat di tengahnya. Ia mencurahkan di atas bukit batu yang gundul dan ia tidak mencurahkannya di atas tanah supaya ditutupinya dengan tanah. Demikian amarah yang timbul dan rasa pembalasan yang bangkit. Aku akan mencurahkan darahnya sendiri ke atas bukit batu yang gundul supaya jangan ditutupi. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Celakalah kota yang penuh dengan hutang darah. Aku hendak memperbesar pancaknya. Susunlah banyak kayu, nyalakan api, biarkan dagingnya masak betul. Buanglah kuahnya dan biarkan tulang-tulangnya hangus. Letakkan periuk itu kosong di atas bara api supaya dibakar dan tembaganya menjadi merah, sehingga kotorannya hancur di dalamnya dan karatnya hilang. Aku bersusah payah dengan sia-sia, sebab karat yang tebal tidak mau hilang daripadanya. Biar dalam api. Oleh karena engkau menajiskan dirimu dengan kemusumanmu dan aku ingin menahirkan engkau, tetapi engkau tidak menjadi tahir dari kenajisanmu, maka engkau tidak akan ditahirkan lagi sampai aku melampiaskan amarahku atasmu. Aku Tuhan yang mengatakannya. Hal itu akan datang dan aku akan membuatnya. Aku tidak akan melalaikannya, aku tidak merasa sayang juga tidak menyesal. Aku akan menghakimi engkau menurut perbuatanmu, demikianlah firman Allah. Ketika dosa-dosa sudah mulai menumpuk, ketika bohong sudah menjadi sebuah kebiasaan,
akan muncul satu waktu di mana hidup kita nggak akan pernah bisa dipulihkan lagi. Kotoran-kotoran di hati kita semakin tebal, berkarat, dan akhirnya tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Tuhan punya inisiatif untuk pemulihan di dalam hidup kita. Oleh karena itu, Tuhan rindu memakai hidup kita, tubuh, jiwa, roh kita menjadi bejana kuali kemuliaan untuk kemuliaan namanya. Tetapi ada satu waktu di dalam proses Tuhan memurnikan kita tidak kunjung bisa dikuduskan. Kita hidup di dalam kenajisan, kita hidup di dalam pesta pora dunia, kita hidup di dalam circle teman-teman yang membuat kita jauh dari Tuhan. Kita terus menerus takut untuk ditolak, takut untuk kesepian, takut tidak punya teman. Oleh karena itu kita tetap melakukan hal-hal yang buruk di mata Tuhan. Saudara-saudari, ini tinggal tunggu waktu saja. Dosa itu tinggal tunggu waktu saja untuk meledak dan akhirnya tidak bisa dipulihkan lagi. Penduduk Yerusalem melakukan kekejian di mata Tuhan. Tuhan memberikan peringatan-peringatan yang luar biasa buat mereka, tetapi diabaikan. Sehingga karatnya semakin lama semakin tebal. Dan jalan satu-satunya untuk memurnikannya, yaitu dengan api. Karena dengan api yang terus menerus, karat itu akan bercampur dengan potongan-potongan daging itu, potongan-potongan tulang itu. Dan akhirnya kuali itu bisa menjadi kuali yang bermanfaat dan berguna lagi. Anda pernah masak? Ketika Anda masak pedas, Anda tidak cuci wajannya. Masakan berikutnya akan masih terasa pedas. Siapa di tempat ini penyuka jengkol? Biasanya ketika masakan jengkol itu yang berbau sangat menyengat, Anda lupa mencuci piring, itu baunya masih menyengat. Tidak usah jengkol, durian. Durian demikian, ketika Anda cucinya ngasal, baunya masih ada. Saya kebetulan pencinta durian, tapi bagi yang tidak pencinta durian, baunya itu mendatangkan kutuk dan malapetaka. Tetapi bagi yang suka, itu adalah bau dari surga. Ya kan? Tetapi bagi yang tidak suka, lebih baik disiksa di api neraka, lebay kan, seperti itu. Aku tidak mau durian. Ya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Tuhan selalu memberikan Tuhan sudah selalu memberikan pesan-pesan khusus di dalam hidup kita. Bertobatlah lewat mungkin pesan mimbar hari ini. Diabaikan. Tuhan memberikan pesan lagi. Tuhan memberikan pesan lagi. Tuhan memberikan pesan lagi. Sampai akhirnya betul-betul menumpuk karatnya dan tidak bisa dipulihkan lagi. Dan saat itu kita memintanya dengan air mata nggak akan bisa. Banyak orang memiliki ikatan-ikatan kuat di dalam area-area tertentu dan sangat susah untuk disentuh. Ada orang yang malas di dalam belajar, malas di dalam bekerja. Cenderungnya ingin hasil sebesar-besarnya dengan tenaga sekecil-kecilnya. Orang-orang seperti ini akan menggunakan alibi segala cara supaya orang menyadari bahwa apa yang dia lakukan itu tepat dan sudah benar. Tanpa sadar, tabiat yang buruk ini dilatih terus, dibiarkan, dibenarkan, tidak pernah dikoreksi sama sekali. Suatu saat akan menjadi duri di dalam daging, dan suatu saat akan menjadi karat yang tebal. Dulu ada cerita, satu orang anak Tuhan menipu. Sukanya menipu tidak jujur di dalam keuangan, tidak jujur di dalam pelayanan. Tetapi anak Tuhan ini
pandai menjelaskan. Segala sesuatunya bisa dijelaskan. Kenapa telat datang ke gereja? Tadi waktu aku di kos, ya kan, tiba-tiba kamar mandi kosnya itu kekunci. Tapi aku tidak tahu kalau di dalamnya nggak ada orangnya ternyata. Oke. Kenapa kamu terlambat di minggu kedua? Oh begini. Karena aku telat bayar kos, ibu kosku suruh aku manjat genteng. Dan bukankah itu adalah melayani sesama? Alibi. Minggu ketiga ditanyain, kenapa kamu terlambat lagi? Ada tertulis, ini udah mulai pandai di dalam Alkitab. Pada waktu Yesus berjalan-jalan pada hari Sabat, ia melihat ada seseorang yang perlu dipertolongan. Dan kemudian ya orang itu, masa gara-gara hari Sabat saya tidak menolong. Waktu itu ada teman saya wanita kepingin diantarin ke minimarket untuk beli makanan. Saya kan harus nolong. Alibi-alibi yang terus menerus dibesarkan akan menimbulkan kerak yang tebal. Dan suatu saat orang ini menjelma menjadi penipu besar. Dan akhirnya berujung maut. Dosa selalu berujung maut. Ada orang yang kebiasaannya mencuri waktu. Waktu belajar dia mencuri waktu. Waktu bekerja dia mencuri waktu. Dan terus menerus ini dibiasakan. Saya baru mendengar. Orang-orang yang terlibat di dalam penipuan yang besar itu berawal dari penipuan yang kecil. Ketika karat-karat di dalam hati kita tidak cenderung mau dikuduskan oleh Tuhan. Dan ketika karat itu sudah menyatu dengan kualinya, tidak ada jalan lain. Penghakiman akan terjadi. Dan sekali lagi penghakiman dari Tuhan itu bukan untuk menghancurkan kita. Tetapi ada rencana pemulihan besar. Tapi Tuhan berkata bahwa tidak usah pandang bulu penduduknya. Semua penduduk harus dimasukkan di dalam dapur api. Baik itu yang dagingnya baik, baik orangnya yang setengah baik, yang tidak baik, semuanya akan masuk di dalam pembuangan. Dan saudara-saudari tahu, akibat dosa kita selalu menyusahkan lingkungan di sekitar kita, ayah ibu kita, kakak adik kita. Akibat dari dosa itu sangat fatal. Oleh karena itu, gereja Tuhan harus peka bahwa rencana dari iblis itu tidak terjadi seketika. Rencana dari iblis itu terjadi bertahap, pelan tapi pasti, dan ujungnya maut. Jikalau Anda punya permasalahan, segera selesaikan di hadapan Tuhan. Sebelum itu terlalu tebal dan berujung maut. Penipuan besar selalu berawal dari penipuan kecil. Karena kecanduan, dia akan menipu dengan cara yang lebih hebat lagi, lebih keren lagi, lebih dahsyat lagi. Iblis itu jahatnya luar biasa. Dia menciptakan gosip, dia menciptakan kasak kusuk yang bohong di sebuah gereja, di banyak gereja. Kamu pikir dia punya tujuan untuk tahun ini? No. Dia punya tujuan 10 tahun lagi. Visi jangka panjang. Dan iblis siap menerkam anak-anak yang tadinya pilihan Tuhan. Untuk dihancurkan sedemikian rupa. Dirusak sedemikian rupa. Detik pertama anak-anak Tuhan tidak meresponinya. Dan tidak melawan tipu daya iblis itu. Anak-anak Tuhan itu tinggal tunggu waktu saja. Akan mengalami sebuah permasalahan yang sangat-sangat dahsyat dan sangat-sangat besar. Oleh karena itu, hai anak-anak Tuhan di tempat ini, rahasia kemenangan di dalam Tuhan adalah satu.
Jangan pernah membiarkan dosa itu terlalu lama di dalam hatimu. Sebab hatimu adalah kualinya Tuhan yang siap dipakai untuk rencana Tuhan. Jangan biasakan kebiasaan-kebiasaan buruk itu terus menerus kita lakukan. Sampai akhirnya kita tidak ada yang bisa mengobatinya selain kematian. Yang kedua, jangan pernah membiarkan terus menerus dosa, kebiasaan buruk ada di hati kita. Yang kedua, rahasia kemenangan yang kedua adalah ketika anak-anak Tuhan mau dengan rendah hati mengakui kesalahan dan dosa-dosa mereka. Ketika Anda mengaku kalah, mengaku salah, apakah itu menghilangkan harga dirimu? Apakah membuat harga dirimu hancur? Lalu Anda bermelodrama berkata, kenapa aku menjadi seorang yang terus-menerus gagal? Enggak. Rahasia kemenangan kedua, berani mengakui kesalahan dan kekalahan. Tuhan melatih saya untuk mengakui kesalahan dan kekalahan. Dan itu menyakitkan sekali. Tetapi dengan mengakui kesalahan dan kelemahan yang saya miliki, saya mengizinkan Kristus berkuasa di dalam hati saya. Saya mengizinkan Kristus untuk mengeksplor hati saya, untuk memakai saya lebih besar dan lebih besar lagi. Setiap orang di dalam hidup pernah salah. Tetapi orang yang bermasalah adalah orang yang tidak tahu bahwa dirinya salah. Dan tidak mau mengakui kesalahan-kesalahannya. Ada orang yang berkata bahwa money game itu tidak masalah. Money game gak masalah, judi itu tidak masalah. Dan dia berusaha untuk membenarkan diri padahal hati nuraninya tahu dia salah. Saat dia mengingkarinya, dia sudah jatuh sebenarnya. Tuhan tidak akan bisa pakai hidupnya. Yang ketiga, rahasia kemenangan yang ketiga adalah mengizinkan hidupmu dipanasi oleh Tuhan. Saya percaya ketika Tuhan menahirkan Yerusalem ini, awalnya itu tidak pakai api besar, pakai api yang hangat. Ketika saya masak minyak itu susah, saya kasih air sedikit, saya rebus lagi, minyaknya akan keluar. Tetapi kamu pernah lihat pantat wajan ibu yang hitam? Itu kenapa? Karena nggak pernah dibersihkan. Malas. Saya punya teman kos dulu. Pekerjaannya cuma makanan mie instan. Tetapi selama 3 tahun, panci itu menjadi hitam legam. Karena dia malas mencuci. Cara mencucinya cuma dikocok-kocok-kocok, taruh. Dikocok-kocok-kocok, taruh. Padahal kalau omong sengsara sedikit, tidak makan waktu lama kan. Pakai sabun, digosok karat yang kecil. Kalau belum keluar, dipanasi dengan api yang kecil. Tuhan kadang mengizinkan api-api kecil itu ada di dalam hati kita, di dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya kotoran itu segera dikeluarkan. Tapi sayangnya kita ini tidak mau karena kemalasan kita. Orang yang bermasalah dengan gambar diri di masa lalu, sudah dibilang kan sama Tuhan, kamu itu berharga di hadapanku. Berharga bukan di retreat doang. Berharga bukan di KKR doang. Kamu berharga setiap hari, setiap waktu. Tapi ketika gambar diri ini tidak diselesaikan, dia akan menyimpan potensi gambar diri yang lebih rusak di kedepan harinya. Dan iblis membiarkan itu. Dia suka anak-anak Tuhan yang remeh, yang receh, yang dosanya gak segera dibereskan. Diam terus melayani, dipakai, diangkat. Dan begitu dia diangkat tinggi, tapi dia belum memiliki fondasi yang bagus. Iblis tahu saatnya kita ledakkan dia.
Anak-anak Tuhan yang gak diproses dengan gambar diri ini, di puncak Tuhan memakai dia. Seakan-akan kondisi memakai dia. Mohon maaf. Tiba-tiba dia mengundurkan diri. Dan di depan jemaat dia akan berkata, sebenarnya saya ini kurang percaya sama Tuhan. Betapa hancurnya hati jemaat. Kok gak dari dulu? Karena itu strategi iblis. Strategi iblis ada membiarkan kau pelayanan. Strategi Tuhan itu membiarkan kau pelayanan untuk sadar. Strategi iblis membiarkan kau pelayanan untuk jatuh yang lebih dalam dan lebih dalam lagi. Anda mengerti maksud saya? Ada orang yang dulunya kuliah luar biasa, melayani Tuhan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Tapi dia tidak mau diproses oleh Tuhan. Begitu dia di dunia kerja, teman-temannya berkata, Yesus itu cuma manusia. Dan karena kepandaiannya dia yang sebenarnya merupakan bodoh, dia lalu berkata, ya Yesus cuma manusia, kenapa aku harus percaya sama dia? Padahal dia sudah mengenyam begitu banyak kebaikan dari Tuhan. Lalu kulihat semua kebaikan Tuhan. Tetapi kenapa setelah kuliah di marketplace berhadapan dengan orang, dia mau mengikuti arus dunia. Ketika sungkan sama teman, mungkin dengan kepercayaan berbeda. Ketika teman itu berkata, Yesus itu bukan Tuhan. Oh, kelihatannya ya mungkin demikian. Kita tidak dengan tegas berani berkata Yesus itu Tuhan. Saya bersaksi bahwa seluruh kitab para nabi ditujukan untuk Kristus semata. Ketika kita bekerja dengan bos kita berkata bahwa buat apa sembahyang doa? Doa itu hari Minggu, pelayanan itu hari Minggu. Lihat tante, lihat om, hari Minggu tetap diberkati. Iya enggak? Karena kita takut dia bos kita. Lalu berkata, ya tante, ya om, betul. Memang betul. Sejak pertama kita mengucapkan itu, kita sudah membuat goresan. Kita sudah membuat karat. Dan itu terus menerus, siap-siap saja Anda akan meninggalkan Yesus. Dan siap-siap saja namamu terlempar di dalam kitab kehidupan. Iblis punya rencana domba. Tetapi the man of God, anak-anak Tuhan harusnya sadar dan punya integritas. Ketika ada orang yang berkata demikian, enggak. Bagi saya melayani segenap hati, segenap waktu, segenap jiwa. Itu yang saya tahu, om, tante. Dipecat, cari bos lain. Lebih baik kamu dipecat dengan kehormatan daripada bekerja dengan kenistaan. Hidup itu punya integritas. Hidup itu bukan ikut siapa, tetapi ikut Yesus. Oleh karena itu kita punya integritas. Rahasia kemenangan berikutnya adalah integrity. Kalau kita nggak punya integritas, ikut arus. Anak-anak muda, tunggu sebentar, kamu akan dunia gemerlap. Anak-anak muda, Anda tunggu sebentar saja. Waktu Anda nikah, Anda akan melupakan Yesus. Anak-anak muda, tunggu sebentar saja. Waktu Anda nikah, Anda akan meninggalkan semua pelayanan. Tetapi selalu ada waktu Tuhan memperbaiki hidup kita. Dan sore hari ini saya berharap saya dan Anda diperbaiki bersama-sama. Sebab kita tahu tujuan penghukuman dari Tuhan adalah pemulihan. Tuhan tidak pernah menghukum dengan maksud menghancurkan. Kalau kita melihat bahasa-bahasa Tuhan di dalam Yehezkiel ini adalah bahasa-bahasa di mana Tuhan berbicara menggunakan frase emosi dari seorang manusia. Kamu tahu betapa sakitnya ibu kita atau ayah kita melihat anaknya rusak. Dia akan berkata, lebih baik kamu gak jadi anakku. Apakah dia berkata itu untuk selamanya?
Enggak. Di dalam kemarahan seorang ayah dan seorang ibu, ada kasih dan tangan yang selalu terbuka buat anak-anaknya. Ketika Tuhan berkata-kata seperti manusia, dan kita menerjemahkannya secara bebas, kita kebodohan. Tuhan perlu berkata-kata seperti manusia, karena dia harus berbicara dengan bahasa yang dimengerti oleh emosi manusia. Pergi engkau! Pernah lihat sinetron seperti itu? Anaknya diusir, terus mama dan papanya menangis. Itulah Tuhan kita. Ketika kita baca ini, saya melihat hatinya Tuhan itu buat kita itu besar. Dia rindu anak-anaknya dipakai untuk alat kemuliaannya. Dia rindu kita setia di dalam perkara kecil untuk mendapatkan perkara-perkara yang besar dan luar biasa. Dia rindu melatih kita di dalam kem-kem kehidupan. Supaya apa? Supaya kita dipakai pada saat dan waktunya itu indah luar biasa. Dan kita bisa dipakai untuk memenangkan begitu banyak jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus, Tuhan kita. Anak-anak muda di tempat ini, berikan hatimu buat Tuhan. Selalu saya berikan, selalu saya katakan berikan hatimu buat Tuhan. Berikan hatimu pada Tuhan. Walau ada badai, berikan hatimu pada Tuhan. Ketika ada badai, berikan hatimu sama Tuhan. Bukan mencari alasan kenapa ada badai. Ketika ada badai, aman di dalam rumah Tuhan. Jangan gagah-gagahan pergi ke rumah orang. Masuk angin, sakit kalian. Iblis memberikan panah. Kamu udah buat kesalahan anakku, kamu gak layak melayani. Ketika kita mendapat serangan iblis seperti itu, kita bilang sama iblis, please, bibirmu itu loh ya, tutup. Aku itu salah. Iya, aku itu memang salah, iblis. Tapi Yesus sudah menebus dosa-dosaku. Ketika aku datang ke baitnya, aku datang ke hadiratnya, Tuhan adalah setia dan adil yang mengampuni dosa-dosaku. Aku memang salah, aku minta maaf. Setelah saat itu, kenajisanmu, karatmu itu langsung dilunturkan. Dan iblis tidak bisa membuat engkau menimbun karat. Dan engkau akan melayani dengan luar biasa. Dulu awal-awal saya pelayanan, saya selalu terkena tipu daya iblis. Saat teduh kurang 1 jam, iblis berkata, kamu gak layak. Dan bodohnya saya nurut. Saya tidak mau ke gereja, saya tidak mau pelayanan, saya mendekam. Di dalam penghakiman yang tidak berujung. Tujuan Tuhan memukul bukan untuk menghakimi. Tujuan Tuhan memukul untuk memperbaiki. Tahu nggak pukulan tukang yang terampil? Mobil saya pernah pesok. Dengan tukang yang terampil, pesoknya itu kembali. Saya mencoba. Karena saya lihat gampang banget ya kelihatannya memperbaiki pesok mobil. Akhirnya nggak beberapa bulan kemudian mobil saya pesok kembali. Saya dengan iseng pakai palu yang sama, obeng yang sama, pelat yang sama, saya pukul-pukulkan, tambah pesok. Karena saya bukan tukang yang ahli. Karena setiap pukulan saya tidak berdasarkan pengetahuan dan hikmat. Tetapi rasa ingin tahu kok begitu mudah. Di zaman YouTube ini, orang-orang dengan mudah mengaksesnya. Mereka berpikir memasak itu mudah, memperbaiki segala sesuatu itu mudah. Banyak orang tergoda untuk mencoba kesuksesan instan. Begitu lihat YouTube, cara mudah masak makanan Prancis. 15 menit jadi. Kita coba 15 menit, tidak jadi-jadi, kita marah. Katanya mudah, Anda dibohongin. YouTube-nya 15 menit, take-nya berapa kali? Take-nya itu bisa ratusan kali. Kita kadang digambarkan kesuksesan
kilas tanpa sadar itu butuh proses dan pengorbanan yang luar biasa. Kenapa kok ditulis dalam 15 detik bisa masakan Prancis? Sebab kalau di YouTube ditulis dalam 1,5 tahun bisa menguasai makanan Prancis, Anda gak mau klik. Karena anak-anak Tuhan sukanya instan. Mungkin di Surabaya Barat, di West Church ini, Anda tulis 15 detik memperoleh pasangan. Pasti banyak yang ngeklik. Ya kan? Coba 15 tahun memperoleh pasangan. Gak ada yang nge-view. Yang nge-view paling cuma admin-adminnya. Aduh, ngenes ya. Yang ngenes gitu ya, dilihat lagi. Tapi kalau Anda tulis di dalam 15 detik. Cara mendapat jawaban dari Tuhan, orang akan ngeklik. Walaupun isinya mungkin bukan 15 detik. Cara yang cepat memperoleh pengurapan dari Tuhan Yesus. Anda buru-buru ngeklik. Cara cepat untuk kaya. Cara cepat untuk belajar saham. Cara cepat untuk belajar forex. Anda cepat. Saya asam garam dengan kehidupan. Walaupun belum banyak garamnya. Yang tidak tua-tua amat. Tetapi yang saya mau kasih tahu, segala sesuatunya perlu yang namanya proses. Ada teman saya belajar forex, belajar saham. Itu ada ilmunya. Itu ada kepekaannya. Tidak bisa lihat YouTube 15 detik belajar saham. Terus tiba-tiba Anda jago main saham. Terus membuka lowongan doa. 15 detik dapat penglihatan saham mana yang bakal naik. Ya semua orang akan berbondong-bondong masuk di dalam klub doa. Semua butuh proses. Anda mungkin ketika punya uang yang disisihkan bukan dari kartu kredit dan ngutang. Belajar saham, belajar investasi, tidak dosa, tidak salah. Belajar dulu kecil-kecilan. Hilang ya sudah, anggap aja proses belajar. Tapi orang yang kepingin cepat kaya masuk di dalam berbagai-bagai macam pencobaan. Anda belum mengerti kan ada saham gorengan? Oh ngerti semua. Saham kuali tahu nggak? Tahu nggak? Terus ada nggak? Pasangan gorengan ada nggak? Pasangan yang digoreng sesaat seakan-akan dia adalah pasangan yang sempurna buat hidupmu, padahal tidak. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, semuanya butuh proses. Dan kalau kita tidak memahami proses, kita akan menjadi kuali yang tambah lama tambah tebal, berkarat. Dan tidak ada jalan lain lagi. Engkau akan dipanasi, bukan dipanasi, tetapi betul-betul panas. Sampai akhirnya karat itu hilang semua. Tapi ingat, jangan sampai karatmu menebal dan tidak bisa dihilangkan. Karena ketika di dalam proses dipanasi itu, kamu bukan hanya kamu yang dimurnikan. Tetapi seluruh keluargamu, sahabat-sahabatmu menanggung penderitaan yang sama. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Biar kita belajar dari penduduk Yerusalem ini. Sudah diberitahu, nurut. Saya pernah memberitahu beberapa orang konseling demi konseling gak nurut dan ujungnya maut. Dan selalu orang ketika bermasalah selalu berkata, seharusnya aku ikut ngomongannya Pak Pendeta. Tapi udah terlanjur begini. Dan ketika sudah terlanjur seperti itu, saya pun tidak bisa menolong. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita bersungguh-sungguh. Kedatangan Tuhan sudah lebih dekat daripada semula. Oleh karena itu mari kita bersungguh-sungguh bereskan dosa kerak apapun yang Anda miliki. Saya percaya one day, tidak lama lagi, jemaat di tempat ini akan bertumbuh, melebar ke kanan ke kiri, bukan fisik, tetapi secara spiritual. Ya kan? Karena
Kalau saya berkata mengembang itu takutnya ada yang kepahitan. Ya kan, body shaming. Dikit-dikit body shaming. Ya enggak lah. Mengembang ke kanan ke kiri. Mengembang itu adalah keharusan. Mengembang itu adalah proses. Kalau Anda tidak mengembang, Anda aneh. Dari kecil Anda mengembang enggak kira-kira ke atas? Mengembang. Ada enggak orang yang enggak mengembang? Tingginya cuma 70 cm terus. Itu kelainan. Gereja yang tidak berkembang. Gereja yang kelainan. Dan harus segera diobati. Amin. Amin. Bilang sama dirimu. Orang Kristen yang gak berkembang adalah orang Kristen yang kelainan. Ya kan? Tatap kiri kanannya. Orang Kristen yang tidak berkembang adalah orang Kristen yang kelainan. Nah, kebetulan itu yang kamu tatap itu adalah pasanganmu. Beranikah Anda berkata bilang sama pasanganmu, tapi tetap cinta aku kan? Nah, iya kan? Iya kan? Tapi saya percaya mengembang dan bertumbuh adalah siklus alami dari Kristen sejati. Setiap hari saya semakin bertambah. Khotbah 10 tahun yang lalu berbeda dengan khotbah yang sekarang. Khotbah saya masih muda adalah khotbah banteng ketaton. Seruduk dosa sana, seruduk sini. Berkhotbah di sebuah gereja, 2 gereja, 3 gereja, pokoknya ngobrak-ngabrik dosa. Setelah itu ditinggal gembalanya yang stres. Dombanya mau kabur semua, pikirin. Gitu ya, yang penting haleluya, gitu ya, seperti itu. Yang penting keren. Tapi setiap kali kita di dalam kedewasaan Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa bersama-sama. Mari kita tundukkan kepala kita persiapan untuk perjamuan suci ya. Janji sucinya belakangan dulu, perjamuan dulu ya. Takkan ku bisa berjalan sendiri tanpa Kau Tuhan yang selalu sertai, biar hidup ini menjadi berjalan yang siap Kau bentuk, yang siap Kau bentuk, yang siap Kau pakai, yang siap Kau pakai. Biarlah cintamu memuaskan aku. Biarlah rindumu jadi tujuanku. Dekatlah aku. Jadi tujuanku. Dekatlah aku, meteraikan aku, menjadi seperti api cintamu. Katakan bersama-sama, hidup dalam rencanamu. Hidup dalam rencanamu. Kesukaran, kesulitan apapun, takkan ku ragu.
bersama orang-orang yang kita cintai dan kasihi. Sebab tanganmu membimbingku selalu, Jejak kakiku kakimu menuntunku pada rindumu. Pegang tanganku, genggam jemariku, jangan pernah kau lepaskan. takkan ku bisa Takkan ku bisa berjalan sendiri. Aku percaya Tuhan. Tanpa Kau Tuhan, Kiramata karana selalu sertai. Oh haleluya. Hidup ini menjadi bejana yang siap kau batu, Yang siap kau pakai. siap kau pakai. Biarlah cintamu memuaskan aku. Biarlah rindumu Biarlah Sikiro jadi tujuanku. dekatlah aku Meteraikan aku menjadi seperti menjadi seperti api cintamu. sidang jemaat, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Berapa banyak yang mau berkata, Tuhan murnikan aku, tidak mau menjadi kuali yang berkarat tebal yang tidak bisa diproses lagi. Aku mau dimurnikan sekarang Tuhan. Siapa yang mau berkata aku mau dimurnikan? Angkat roti di tanganmu. Yes. Kita persiapkan diri terlebih dahulu. Ya rana syekirana karama syikira bokorolo borolo borolo. Kirama takarana syangkara takarama takarama syikira borolo borolo borolo. Kami percaya Tuhan, kami percaya, kami percaya. Engkau yang besar Tuhan. Kita mengangkat roti di tangan kita bersama-sama. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang terpecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Kau baik Tuhan. Kau baik Tuhan. Dan bukankah anggur yang kita pegang ini adalah anggur perjamuan yang melambangkan darah Kristus yang telah tercurah untuk pengampunan dosa kita. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Tuhan kita, Ayah kita, tidak mungkin mendidik untuk merusak, menegur untuk menghancurkan. Kita punya Tuhan di atas segala Tuhan, tetapi yang membuat manusia malu kembali kepada ayahnya, malu kembali kepada bapaknya. Karena mereka telah menolak diri mereka sendiri. Tapi hari ini datang sama Tuhan. Dia mencintaimu tanpa syarat. Dia mengasihimu tanpa syarat. Dia rindu menjadikan engkau lebih daripada pemenang. Dia rindu cahayamu bersinar dan dilihat oleh semua orang.
Dan mereka melihat Bapamu di surga dan mempermuliakan Bapamu di surga. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan sedang proses engkau dengan ajaib. Tahun ini dahsyat, tahun depan lebih dahsyat lagi. Jikalau engkau sudah bekerja, tahun ini usahamu lancar. Sendiri tanpa Kau Tuhan yang selalu sertai, biar hidup ini menjadi bencana yang siap Kau bentuk, yang siap Kau pakai. Biarlah cintamu yang memuaskan aku. Biarlah rindumu jadi tujuanku. Dekaplah aku, meteraikan aku, menjadi seperti api cintamu. Takkan ku bisa berjalan sendiri tanpa Kau Tuhan. Yang selalu sertai, biar hidup ini menjadi bencana yang siap Kau bentuk, Yang siap Kau pakai. siap Kau pakai. Biarlah cintamu Kau memuaskan aku. memuaskan aku. Biarlah rindumu Rindumu jadi tujuanku. Dekaplah aku, meteraikan aku, menjadi seperti menjadi seperti api cintamu. dekaplah aku. Meteraikan aku, Menjadi seperti jadi seperti api cintamu. sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita angkat kedua tangan kita. Sebelum nanti acara tetap dijalankan, ada persembahan dan lain sebagainya, kita doa berkat terlebih dahulu. Sidang jemaat, engkau yang sedang menempuh studi, diberkatilah studimu. Lewat studimu engkau mempermuliakan nama Kristus Yesus Tuhan kita. Yang sedang berusaha, diberkati hasil usahamu. Engkau akan berlimpah dengan susu dan madu. Keturunan akan menyebut engkau orang-orang yang berbahagia, karena hikmat dan tangan Tuhan ada padamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Untuk sidang jemaat yang berpasangan, yang sudah berpasangan, diberkati kehidupanmu. Biar Tuhan yang memegang tanganmu sampai dengan masa-masa di mana Tuhan mempersatukan kalian. Masa-masa Tuhan akan pakai kalian sebagai keluarga yang dipakai dan diurapi oleh Tuhan. Diberkatilah kehidupanmu. Dan hambamu berdoa buat tempat ini Tuhan. Biarkan tempat ini mengembang ke kanan dan ke kiri. Lewat anak-anak muda, lewat dewasa muda. Tuhan porak-porandakan Tuhan. Porak-porandakan gerombolan si iblis. Kami kosongkan penjara Tuhan. Dan kami penuhi surga oleh karena namamu yang kudus. Diberkatilah engkau sidang jemaat Tuhan. Diberkati seluruh kehidupanmu. Sebab engkau jemaat rasuli, rahmani dan rajani. Dan semua orang menyebut engkau adalah anak-anak kesayangan Tuhan. Pergi, jadikan semua bangsa murid Kristus, baptis mereka atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dan ketahuilah Tuhan akan menyertai engkau sekarang dan sampai selama-lamanya. Yang diberkati dan disertai oleh Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin.